Astagfirullahalazim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi sama gue Denny main lagi. Rasanya udah lama banget gue gak ngeluarin video ya. Kayaknya dari semenjak H-1 Lebaran sampai sekarang. Ini adalah video pertama gue setelah Lebaran. Jadi gue mohon maaf lahir batin dulu nih sama teman-teman semua. Karena pasti selama gue bikin video ada aja kalimat-kalimat gue yang salah atau melukai hati, baik itu sengaja maupun tanpa sengaja. Jadi mohon maaf lahir dan batin. Oke, di video kali ini gue mau nyoba ngetes sesuatu yang emang udah banyak di request sama kalian, yang emang kesengsem sama handphonenya Samsung. Karena belakangan Samsung tuh ngeluarin banyak banget ya, mulai dari seri A sampai dengan seri M yang secara spesifikasi menarik, termasuk si Samsung Galaxy M23 dengan Snapdragon 750G. Apakah handphone ini layak banget buat dipakai main game atau enggak? Apakah masih live up to the expectation sama seperti video reviewnya 1 atau 2 bulan yang lalu yang gue bilang ini secara gaming oke banget. So, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke pengujiannya. Yuk. So, ini dia Samsung Galaxy M23-nya yang udah pernah kita review sebelumnya, tapi kali ini mau disiksa dulu ya. Tapi sebelum kita siksa, gue akan nunjukin beberapa hal dulu terkait sama si Samsung Galaxy M23 ini. Handphone ini punya SoC Snapdragon 750 dan RAM-nya ini RAM 6GB plus 6GB lagi. Jadi dia bisa ada fitur RAM plusnya, bisa ditambahin 2, 4, dan 6. Untuk unit yang kali ini akan kita siksa, itu punya RAM 6GB plus 6GB RAM plus ya. Kita akan cek dulu beberapa kondisi. Yang pertama itu adalah kita tidak akan menggunakan WiFi, jadi WiFi-nya akan off. Kita menggunakan paket data dari Telkomsel. Bukan karena ini disponsori oleh Telkomsel, tapi paket data Telkomsel yang paling stabil ya kalau buat di sini. Location-nya gue biarkan tetap menyala, NFC juga gue biarkan tetap menyala karena biasanya gue kayak gitu kalau pakai handphone ya, biar nggak nyalain matiin, nggak ribet gitu ya. Lalu untuk kecerahannya sendiri, gue tidak menggunakan kecerahan adaptif, melainkan menggunakan tingkat kecerahan di sekitar 50% dari kecerahan maksimal. Jadinya seperti ini. Gue akan coba cek dulu aplikasi yang berjalan di latar belakang. Gue tutup semuanya. Masih ada yang berjalan di latar belakang? Udah nggak ada. Jadi semua aplikasi itu tidak ada yang berjalan di latar belakang. Semuanya udah bersih. Baterainya sekarang jam 19.19 ketika dimulai tercatat ada di angka 100%. Mudah-mudahan kelihatan ya. Ada di angka 100% di sini. 19 di angka 100%. Suhunya di bagian depan juga harusnya masih suhu standar di angka 34-an derajat Celcius. Di bagian depan dan di bagian belakang ada di angka sekitar 36 derajat Celcius, sedikit lebih tinggi daripada di bagian depan. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita lanjut aja masuk ke game yang pertama, yaitu Classic Drum. Oke, ini dia Classic Drums-nya dan akan kita cek dulu tab-nya satu-satu. Oke, di tengah aman, di pinggir aman. Aman ya. Di bagian bawah pun pinggir-pinggir aman. Kita coba dulu latensinya juga aman ya. Expected sih kalau di handphone-handphone Samsung tuh harusnya aman. Kalau kita balik kayak begini, masih sama aman. Masih nggak ada kendala. Kita balikin lagi ke posisi semula dan gua akan cek kalau misalnya kita tap cepet. Aman, 2 jari. Aman ya, 2 jari untuk 3 jarinya. Aman, 4 jari. Oke, di Classic Drums nggak ada masalah. Kita akan coba masuk ke multi-touch tester untuk ngetes untuk swipe-swipe-nya bakalan kayak gimana. Multitouch-nya 1 touch, 2 touch, 3 touch, 4 touch, 5 touch masih aman. Bagaimana dengan 10 touch? Tidak ada yang pakai 10 touch, tapi ya kalau punya 10 touch ini lebih oke daripada punya 5 touch doang. Oke, aman 10 touch. Gimana untuk swipe-nya? Swipe 1 aman banget, ini latensinya mantap. Swipe 2 juga terlihat oke, dan swipe 3 juga terlihat bagus sekali. Swipe 4 bagus. Simulasi 4 jari ketika kita bermain game, ini maju ke depan, set, geser, scope, tembak, masih aman ya. Kelihatan kalau misalnya ini emang hitungannya menurut gua sangat-sangat aman. Kita lanjut ke game yang berikutnya, Mobile Legends, yuk.
Oke, so ini adalah settingan default yang didapetin kalau kalian main Mobile Legends di Samsung Galaxy M23. Masuknya dapatnya tinggi-tinggi, tapi kita bisa ganti grafisnya ke ultra. Sayangnya untuk refresh rate sendiri kita belum bisa mendapatkan refresh rate yang ultra. Jadinya masih ada di tinggi dan juga ultra. Outline-nya gue aktifin tentu saja. Sisanya semuanya aktif kecuali filter buta warna. So, tanpa banyak basa-basi lagi, let's get to the game. Oke, seperti biasa gue pakai Irtel dan gue juga nyalain current average di sebelah sana dengan load CPU dan GPU di sebelah sini. Jadinya kita bisa ngelihat bagaimana kondisi handphonenya secara real time. Kita bisa lihat untuk current average dari FPS-nya kita bisa ngelihat di angka 53 sampai 54, bahkan nggak nyentuh 60 dan sekarang ada di angka 40-an ketika gue sedang melawan musuh ya. Menarik. Jadi nggak nyentuh 60 nih untuk menggunakan Snapdragon 750. Padahal ketika gua review waktu belum mendapatkan beberapa update malah lebih oke. Gua bisa dapat 60 fps, tapi untuk saat ini malah terlihat di angka 40-an aja. Why? Oke, gua akan coba ngambil lane tengah yang supposedly biasanya lebih banyak pemainnya ya, jadinya bisa ngelihat performance-nya. Oke, dan average FPS-nya juga masih ada di bawah 50-an meskipun beberapa saat kadang-kadang itu masuk ke 50-an, tapi mostly itu ada di angka 40 sampai 45. Agak sedikit kaget ya, padahal ini udah dapat update 2 kali sejak gua ngupload video reviewnya, tapi kenapa malah jadinya turun ya? Sayang banget. Posisi di mana FPS itu biasanya ada di angka 50 ke atas itu kalau kita ada di base ya, di sekitar base sampai maju ke depan. Kalau misalnya udah masuk ke field kayak begini itu udah mulai turun 50 bawah, lalu kalau udah sampai tengah-tengah itu biasanya ya cenderung ke 40-an sampai 45 gitulah. Tapi masih playable, masih enak buat dimainin. Touch-nya juga oke, hanya saja emang secara average FPS itu yang menurut gue jadi agak kurang ya. Concerning juga sih. No! Gila! KO. Oke, gue lagi mati sekarang, cuma lagi rame. Load CPU-nya kelihatan masih ada di angka 60-50-an. Sebenarnya load CPU-nya itu nggak yang gimana-gimana banget ya. Tapi FPS-nya itu ada di average 40-an. Jadi harusnya menurut gue sebenarnya dia punya headroom yang cukup luas ya. Si handphone ini sebenarnya masih cukup bisa ngangkat gitu ya. Kalau aja dipaksa sampai ke 60 pun harusnya masih oke nih. Tapi entah kenapa average-nya tetap ada di angka 40-an, 45, maksimal 50, 55 itu jarang banget. Iya, akhirnya kalah ya. Meskipun secara kill dan penetrasi itu lebih oke, cuma akhirnya kalah ya. Average FPS-nya ada di angka 40-an sampai 45-an. Nggak pernah nyentuh 60, so ya udahlah kita terima aja. Unskill doang. Cek suhunya, di bagian depan tercatat ada di angka 38 sampai 39, di bagian belakang tercatat ada di angka 41 sampai 42 derajat Celcius, lumayan tinggi. Untuk baterainya sekarang jam 19.52 tercatat di angka 93%. Lanjut ke game yang berikutnya, Free Fire. Ya, ini settingan yang didapatkan di Free Fire untuk Samsung Galaxy M23. Grafisnya ada di ultra, resolusi tingginya gue pindahin ke high, shadow-nya gue pindahin jadi on. Untuk filternya sendiri gue akan pakai filter yang vivid. Oke, FPS tingginya high. Oke, minimap auto scale-nya gue nyalain aja deh. So, gini aja sih ya settingannya. Let's get to the game. Udah belum tuh? Udah kan? Nggak ada yang di-okein kan? Close. Untuk settingan kayak tadi, di lobby kita bisa dapetin average FPS-nya sampai ke 56, tapi juga naik turun ke angka 45 sampai 49-an. Jadi, ya mudah-mudahan aja bisa dapetin di atas 50 sampai ke 60 lah ya ketika di gameplaynya nanti. Ini lobby loh by the way, ketika semua orang berkumpul ya, rame. Jadinya expected lah untuk agak berat sedikit gitu. Oke, ini tampilan ketika kita masih di pesawat. Oke, udah bertempur dengan gaya udah disebut ya. Lompat langsung, accelerate, kita akan turun di Pocinok. Iya, mudah-mudahan nggak gitu rame ya. Kita akan turun di Pocinok dengan average FPS-nya ada di angka 49 atas sampai ke 50-an bawah. Which is good ya, meskipun nggak sampai ke 60. Ini kabut awannya oke, ada efek-efek hujannya juga. Ya, boleh lah.
Yang nggak boleh itu pasti kemampuan gue. Paling bentar juga mati pak kalau main Free Fire ya. Sulit banget emang Free Fire nih ya, gue nggak ngerti mekanismenya. Oke, FPS-nya tercatat ada di angka masih sama, sekitar 40-an atas sampai 50 bawah. Kita looting dulu ya, looting. Lu nggak penting, yoi. Yang penting gue, apa sih bang? Oke, ini udah dapat beberapa senjata ya. Cuma karena musuhnya juga udah mulai banyak ya di sekitar sini, jadinya gue langsung rekam. Kalau kalian mendengar suara denting-denting ya, karena ada yang lagi makan di belakang. Iya, ada suara denting piring. Mohon maaf lahir dan batin ya. Oke, nyangkut segala. Mana ya? Kalau ada musuh kita udah siap-siap. Siap-siap ditembak. Siap-siap mati aja kalau main Free Fire mah ya. Cepet banget gue matinya main Free Fire pak. Nggak ngerti lagi gue pak, sumpah. Ini tuh kudu gimana sih ya, pakai jampi-jampi apa gimana main Free Fire tuh ya? Pasan kalau main PUBG gue masih bisa lebih bertahan ketimbang main Free Fire, susah bener. Kalian bisa lihat average FPS-nya turun sampai ke 30-an ketika jalan, sampai ke ya kadang-kadang juga naik sampai ke 50-an, 59. Gue nggak ngerti juga kenapa begitu. Nggak ngerti sih. Gue nggak tahu mau komentar apa ya. Samsung Galaxy M23 ini entah kenapa menurut gue menurun ya performanya ketimbang ketika gue bikin video reviewnya waktu itu. Ini pasti bot ya, karena diem aja waktu gue tembak ya. Setidaknya kalau bukan bot tuh ada perlawanan dikit-dikit gitu lah, tipis-tipis lah. Wes tuh kan, tuh bukan bot tuh yang nembak tuh, kali nggak tahu juga. Mana sini maju, sini Anda maju. Astagfirullahalazim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah. Cepet banget matinya di Pocinok ya. Kayak gitu ya FPS-nya. Kadang-kadang naik ke 50-an, tapi sering juga turun sampai ke 29-30-an. Jadinya ya kurang oke sih sebenarnya. Tapi buat kalian yang masih mau main Free Fire di handphone ini playable, enggak, gue masih bisa bilang kalau game ini playable untuk dimainin. Suhunya cek di bagian depan itu ada di angka sekitar 38 sampai 39 derajat Celcius. Di bagian belakang tercatat 39 sampai 40 derajat Celcius. Dan baterainya jam 20.04 ada di angka 90%. Lanjut ke game berikutnya, FIFA Mobile. Ini settingan grafis yang didapatkan untuk FIFA Mobile di Samsung Galaxy M23 dengan grafisnya tinggi. Mau diganti ke Ultra tidak bisa, resolusinya juga udah tinggi, frame rate-nya 60 fps masih bisa, tapi kita akan cek nanti. Pose effect-nya rendah atau mati, nggak bisa dipindah ke tinggi. Penontonnya tinggi, efek UI-nya tinggi. Waduh, kuat nggak nih? Oke, kita akan coba cek aja, kita simpan, dan let's get to the game. Oke, kita udah di in-game ya. Wih, di current average FPS-nya itu ada di angka 60 loh, gokil loh. Wih, nice ya. Udah gitu nih kali ini bagus nih sinyalnya nih, tumben. Biasanya agak busuk ya main FIFA di jaringannya Telkomsel dan kawan-kawan ya. Tapi kali ini oke sih, lumayan. Sprint dan tackle mantap. Oke. Ih, dapat agak sulit ya. Ini online guys, ngomong-ngomong. Current average-nya turun ya dari 60-an tadi di awal, sekarang ada di angka 40 sampai 50. Gol! Tidak. Sayang sekali. Lihat FPS-nya ada di angka 55, 52 ya. Mantap. Ini salah satu FPS-nya yang menurut gua oke sih ya. Oke banget sih. Oke, lanjut. Bonucci di sini. Iya, no man. Foden gimana sih? Bonaventura. Oke, Werner di sana, ada Alaba shoot, no. Aduh, sayang sekali. Ini tumben-tumbenan ya, nggak muncul gambar sinyal pentung gitu ya. Biasanya kalau pakai Telkomsel tuh muncul sinyal pentung ya. Apakah ini karena EA dan FIFA udah berpisah? Gak ada hubungannya. Ngomong-ngomong, kalau buat yang belum tahu, EA sama FIFA sudah berpisah ya. Jadi FIFA 23 itu akan jadi game FIFA dari EA Sport yang terakhir. Nextnya FIFA bikin sendiri, EA bikin sendiri dengan EA Sports FC. Sayang sekali tidak masuk. Ya, nggak tahu dah mana yang bakal bagus ya.
Tapi yang jelas ini terlihat kalau load GPU-nya, load GPU-nya itu sampai ke 98 seringkali 100%. Load GPU sampai 100% itu nggak ngasih headroom sih, maksudnya nggak ngasih space untuk dia bernapas, jadi ya kemungkinan turun performance-nya bisa jadi sangat besar ya, meskipun secara CPU masih ada di angka 50-an% aja. Jadi ini emang GPU heavy gamenya ya. Ya, so far so good meskipun GPU-nya sampai ke 100%. Oke, babak kedua dan tampilannya kayak begini ya. Ini mungkin karena tadi settingan penontonnya padat juga tinggi, jadinya agak berat gitu ya. Mungkin kalau settingan penontonnya dikurangin, kalau kalian mau, itu bisa dapetin FPS yang jauh lebih bagus daripada ini. Meskipun demikian, ini aja dapatnya udah 40 sampai ke 50-an FPS, which is good. Tuh, ternyata musuhnya nyerah. Oke lah, yang penting kita udah bisa ngeliat gimana performance dari FIFA Mobile untuk Samsung Galaxy M23. Bagus ya. Kalian bisa turunin settingannya kalau kalian mau. Dan ya, kita akan cek dulu. Wow, iritel kenapa muncul tadi ya? Suhunya di bagian depan tercatat di angka 37-an, 39 lah, 39 derajat Celcius. Di bagian belakang juga 41 sampai 42 derajat Celcius mungkin ya. Dan ya, sekarang jam 20.22, baterainya berkurang 86%. Lumayan ya. Lanjut ke game berikutnya, Asphalt 9. Oke, gue nggak tahu apa yang terjadi dengan Asphalt 9, tapi munculnya kayak begini, nggak bisa dibuka, padahal tadi siang masih bisa dibuka. Tadi sempat ada tulisan Asphalt 9 ditutup karena aplikasi ini mengandung bug. Gue nggak ngerti bug kayak gimana yang dimaksud, dan gue nggak ngerti apa haknya Samsung untuk mengcounter gitu ya. Ini kalau dibuka kenapa nggak mau gitu. Sekarang tulisannya udah nggak ada, udah hilang. Gue juga gak ngerti kenapa begini. So, sepertinya Asphalt 9 akan di skip. Tapi jangan khawatir karena gue masih punya satu game balapan berbayar, Grid Autosport. Tapi sebelumnya kita akan masuk ke PES 2021. Ini settingan yang didapatkan untuk PES 2021. Gue tahu ini terlalu terang, tapi ya udahlah. Bingkai grafisnya ada di standar, gue pindahin ke tinggi. Oke, laju bingkai alias frame rate-nya ada di angka 30, gue pindahin ke 60. So, let's get to the game. Waduh, apalagi nih, setelah Asphalt 9 yang tadi katanya ngebug dan gak bisa dibuka, sekarang PES 2021 juga akses ke server saat ini sedang dibatasi karena trafik padat. Gue udah mencet coba lagi berkali-kali dan gak bisa masuk juga. Mudah-mudahan kali ini bisa, kita cobain ya. Woi, ini namanya diridhoi oleh Allah nih kalau begini ya, mantap sekali. Ya, ini dia PES 2021 di Samsung Galaxy M23. Kelihatan kalau current average FPS-nya itu ada di angka 30-an sampai ke 35. Masih sangat playable meskipun nggak bisa ngangkat sampai ke 60 kayak di settingan tadi. Mungkin kalau settingannya diturunin untuk grafisnya bisa kali ya. Kalau di grafisnya diganti ke rendah misalnya, tapi FPS-nya di unlock ke 60. Oh my god, bagaimana ini? Kenapa tidak bisa? Aduh, udah seru banget tadi di depan gawang, hampir saja gol ya. Vlasic dibawa di sana, Vlasic membawa bola. Oke, dioper sekarang. Diambil oleh Nakamba kegoyos ke Campuzano dari sana ya. Oke, Nakamba ini meskipun nggak sampai 4, astagfirullah kejebolan. Meskipun nggak sampai 40, tapi ini lumayan stabil ya FPS-nya. Sekarang kita lihat bagaimana replaynya berjalan kayak begini. Mantap kan? Replaynya tuh juga 30-an sampai 40 FPS aja sih, nggak sampai ke 60. Itu selebrasi, sorry. Sekarang replaynya mulus ya, meskipun ada di angka 40-an. Iya, kayak beginilah. Kayak begitu ya. Kalau diperhatikan, game ini adalah game yang emang cukup berat di GPU ya. Lihat GPU-nya, load-nya sampai ke 100% all the times. Kayak 90-an persen sampai 100% itu kayak nggak punya headroom gitu ya buat si GPU-nya itu santai gitu ya. Dikejar terus, disuruh kerja terus gitu. Sementara CPU-nya mirip kayak waktu kita tadi main main FIFA kali ya, atau main lupa gua. Itu CPU-nya ada di angka 40-an sampai 50-an aja. So CPU-nya masih aman, sementara GPU-nya nih yang kerja keras di sini.
Sementara average FPS-nya juga masih tercatat di angka yang kurang lebih sama, sekitar 30 sampai ke 40-an FPS aja. Nggak, wis, penalti deh. Nggak sampai ke 60. Aduh, kacau penalti nih. Merah nih kayaknya nih. Oh nggak kartu. Iya nggak kartu dong, jangan dong. Gokil nggak nih tackle-nya nih sambil lihat replay ya. Gokil. Kan tembus tuh tadi, kenapa ente jatuh? Harusnya nggak usah jatuh dong. Ya, ini penalti gimana caranya? Oke, oh digeser. Jentikan pada sisi ke arah mana kamu akan melompat. Iya, 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 iya. Iya, salah lompat si Bambang. Pertandingan selesai, saatnya kita cek suhu dan juga cek baterai ya sekarang. Suhu di bagian depan tercatat di angka sekitar 38 sampai 39 derajat Celcius, sementara suhu di bagian belakang kelihatan ada di angka sekitar 41 derajat Celcius, lumayan anget, tapi dari tadi juga maksimal di 41-42 juga, jadi masih oke. Sekarang baterainya jam 25.01 bertahan di angka 79%. Masuk ke game yang berikutnya, game yang ketujuh, Call of Duty Mobile. Yuk. Oke, ini settingan grafis yang didapatkan di Samsung M23 untuk Call of Duty Mobile. Tentu aja kita nggak akan mainin Battle Royale ya, kita akan mainin multiplayer aja. Kualitas grafisnya ada di high, bisa dinaikin sampai ke very high. Untuk frame rate-nya bisa sampai ke max. Wow, Call of Duty bukannya agak pelit ya buat ngebuka setting ya, tapi ini kebuka sampai ke max frame rate-nya. Cuma kalau gue pindahin ke max nggak bisa di very high, jadinya max dan juga high. Grafis mode Battle Royale-nya ya udahlah, Battle Royale juga nggak usah gue ubah karena nggak gue mainin. Anti aliasing di multiplayer-nya di onin, efek bayangannya on, realistic scope-nya juga on. Dan ya, let's get to the game. Oke, front line di map Crash. Untuk gyroscope-nya luar biasa bagus banget ya, gyroscope di Samsung Galaxy M23 ini. Dan average FPS-nya kita dapetin ada di angka 30-an aja, nggak sampai ke lebih dari 30. 32, 33 gitu doang ya. Dan ya kalau lagi scoping gini bahkan turun sampai ke 25 barusan. Untuk gyroscope-nya tapi masih tetap bagus, tetap instan, masih oke. Ini gua ngendon di sini. Kalau sniper emang biasa di mari kan? Yoi, tapi kok nggak ada yang lewat ya? Jegret, kena jegret, tembakan apaan jegret pak? Yoi, gambarnya kayak gini grafisnya. Untuk touchnya sih oke. No problemo ya, Anda Matio. Udah dua-duanya mantap sekali. Gyroscope-nya juga sekali lagi bagus banget. Gue coba untuk pindah tempat ya di sini ya untuk ngelihat FPS-nya bagaimana. Harusnya sih masih tetap bagus ya. Mantap sekali. Ketangkep Anda. UAV inbound. Oke, gue jadi tahu kalau misalnya ada musuh. Ada musuh di belakang kita nih kayaknya nih ya. Enemy inside. Enemy inside. Where are you, enemy? Aku pakai pistol, Pak. Pistol mati. Oke, average FPS-nya lumayan naik ya, hampir ke 40 FPS. Oke, gue dapat ini apa sih namanya nih, panahan nih. Mana maju dong, nggak ada yang mau maju. Mati Anda, Sparrow. Itu dia namanya Sparrow ya guys. Sparrow. Aduh, masih dapat nih. Masih bisa Sparrow sekali lagi. Mantap sekali. Aduh, nggak bisa pak. Oke, kita dapetin Vitol. Nih bagus nih. Gue senang banget kalau udah dapet Vitol ya. Tinggal gini-gini doang ya. Ayo, mati anda. Kok nggak ada yang mati sih? Kesel. Ayo, dikit lagi pak. 4 biji lagi. Kenapa ketika 4 biji lagi? Udah menang. Oke, mantap, menang ternyata. Tadi cuma 1 biji lagi. MVP kita pak. Oke, kita akan cek suhunya di bagian depan. Ternyata 39,5 ya, sekitar 40 derajat Celcius lah maksimal ya. Di bagian belakang juga 42-an derajat Celcius, tapi 42 bawah. Oke. Baterainya jam 9:05 tercatat di angka 75%.
Masuk ke game yang berikutnya, game yang ke-8, Grid Auto Sport. Baru download nih, baru beli. Oke, ini adalah Grid Auto Sport. Tapi ini kayaknya masih film ya, masih cutscene ini. Ini nggak bisa di skip. Karena tadi banget gue baru beli. Kemarin gue baru beli. Dan ini adalah game pertama gue di Grid Auto Sport. Yang konsolnya pun gue belum pernah mainin, jadi gue nggak tahu bakal sesulit apa. Jadi mungkin gue akan sangat cupu, mengingat ini adalah game yang lebih ke simulasi ya. Oke, secara grafisnya ini bagus banget pak. Oke, ini wajib banget di download nih kayaknya nih buat kalian. Ini bagaimana? Oh, dibelokin dulu. Ini wajib banget buat kalian yang pengen ngetes handphone buat mainin Grid Auto Sport. Aduh, astagfirullahaladzim. FPS-nya tercatat di angka 30-an FPS ya. Pak, 30-an FPS. Terus kalau kita keluar jalur tuh getarnya mantap juga ini. Penalti. Kena penalti karena keluar jalur ya. Ini lebih ke simulasi ya. Itulah alasan kenapa gua nggak pernah beli Grid ya. Meskipun akhirnya gua beli karena ternyata diskon ya. Ini kalau main Grid ini sekalian ngetes gyroskopnya pak, tentu aja karena kalau kita gyroskopnya jelek nggak bakal jalan nih, susah nih buat menang nih. Oke, susah banget, sumpah susah. Oke, digoyang-goyang pula mainnya ya, digoyang bang, kena penalti lagi dah bang. Abang gimana nyetir abang ah? Pak melintir juga kita. Ternyata konsolnya bisa diubah ya, jadi pakai steering wheels, tapi tetap aja I'm sucks at this kind of games. Ya, simulasi Gran Turismo, Forza Motorsport. Oke lah kalau misalnya mainnya yang racingnya arcade ya, kayak Forza Horizon, Asphalt. Oke lah, ayo Need for Speed lah ini. Simulasi pak, mendingan gue nyetir mobil sendiri dah. Asli penalti terus ini mah pak. Penalty over white lines ya. Tapi average FPS-nya bagus loh. Di angka 30-an, terus manteng, terus gitu ya. Ini well optimized banget sih game ini, bagus. Sementara GPU-nya juga di angka 90-an, nggak sampai 100 sih, tapi ya tetap aja 90-an ya. Dan CPU-nya di angka 60-70-an. Which is good. Nice, bisa dimainin dengan sangat bagus. Meskipun ketika pertama kali gue buka game ini, ada tulisannya kalau device-nya nggak akan sanggup gitu. You underestimate Galaxy M23 you. Kita akan cek dulu suhu di bagian depan, tercatat 37-an derajat Celcius tadinya maksimal ya. Terus di bagian belakang juga tercatat 39,6, mungkin 40 derajat Celcius, benar. Dan jam berapa nih? 21.16, baterainya tersisa 73%. Lanjut ke game yang berikutnya, game yang ke-9, PUBG Mobile. Yuk. Oke, ini settingan grafis default untuk PUBG Mobile ya, di Samsung Galaxy M23. Kita dapetin HD High, bisa ke HDR? Tentu saja tidak. Kalau smooth sampai ke ultra. Jadi kita akan mainin di smooth ultra dengan style realistik. Anti-aliasingnya dipaksa ke 4x nggak bisa, di 2x berarti untuk auto adjust grafisnya di disable supaya dia nggak berubah sendiri. So, tanpa banyak basa-basi, let's get to the game. Ini untuk grafis ultranya dengan average FPS-nya ada di angka 40-41, jadinya sesuai lah ya. Smooth ultra FPS-nya ada di angka 40-41. Untuk gyroskopnya juga bagus banget. Sementara itu ini kita ada di pesawat, gue following orang, nggak apa-apa lah kita follow aja ya. Sekali-kali, wih turunnya di mana nih, Stalber. Oke, lagi-lagi gyroskopnya oke. Average FPS-nya pun bagus, 30-an akhir sampai 40-an awal, which is expected mengingat kita menggunakan settingan ultra ya. Sekali lagi, gua akan turun sini aja lah. Mari bersama-sama kita looting dulu ya guys. Ya guys ya, kita looting dulu ya guys ya. YGY, oke. Oh, keluar. Kita pindah rumah ya, pindah rumah. Kayak itu, kayak acara, itu bedah rumah nih. Waduh, kaca dipecahin. Astagfirullah, maling bang, maling. Ente maling. Astagfirullahaladzim.
Oke, 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 oke. But I don't like it. Aku tidak suka menggunakan shotgun-nya. Akan kita ganti shotgun-nya ini. Oke, ada senjata lain. Iya, bagus, 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 bagus. Aduh, itu juga shotgun. Alah, aku tidak suka. Oke, kita belum mendapatkan satupun minuman berenergi ya. Kerating deng, belum dapat kita. Extra jos aja biar kayak kuli. Iya. Itu apaan tuh? Aduh, golok doang, golok doang. Iya, kita keluar deh. Pecahin sebelahnya dong gantian. Nah, masuk ke rumah yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita mau looting nih, Bang. Oke, Bang, silakan, Bang. Jalan terus, Bang. Looting terus, Bang. Mantap, mantap. Nice. Masih ada rumah yang belum kita loot? Masih dong. Masa nggak ada? Masih dong. Nih belon, nih belon. Oke, lompat, Bang. Masuk, Bang. Kita dapat kerating deng akhirnya. Mantap kali. Minum dulu kerating deng lah. Minum biar sehat, Bang. Tap. Rumah terakhir ya, rumah terakhir yang belum kita loot di area sini ya. Bawa dulu, bawa dulu, bawa dulu. Mantap, mantap, mantap kali. Ini kita ganti langsung ya. Mantap kali, mantap kali. Yo, 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 yo. Aduh, nggak ada apa-apaan nih bensin. Siapa yang mau minum bensin? Silakan ambil di sana bensinnya. Tidak ada apa-apa lagi di atas ini kosong. Aduh, miskin yang punya rumah. Yuk jalan yuk. Kita akan lihat map dulu. Santai bos, santai bos. Wih, saatnya menggunakan kekuatan gyroskop. Mantap kan gyroskopnya? Gokil. Gyroskopnya oke sih. Serius. Sensitif banget ya. Mati dong Anda. Nggak mati sih. Tuh, mana hilang? Tuh kok hilang? Gua meleng dikit kok ya. Makhluk gaib Anda. Oh itu dia, ngumpet ke situ dia. Bisa ini dia, bisa blink dia. Tuh, pantatnya ditembak. Wah ada nembak-nembak nih, ada nembak-nembak. Mana dia? Wah ini dia di sini ya. Ngumpet dia di sini. Oh bukan ngumpet, udah sekarat, mati dia. Bagus, 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 bagus. Mantap, kill 2. Wah ada painkiller, nice. Nggak ada cutting deng, painkiller pun jadi ya. Nama ini yang hidup tinggal sebiji lagi ya, tapi belum tahu ada di mana tuh yang sebiji itu ya. Sebiji, nggak tahu gue orang bijian ya, tapi di mana dia ya? Tim gue masih lengkap. Nah ini dia nih, nggak nyampe. Kejauhan. Winner chicken dinner, mantap sekali. Gokil sekali ya kita ya. Mantap. Dan ya jadi MVP. Gokil juga nih ya jadi MVP kita Pak. Sip lah kalau gitu. Baiklah, kills 8 jadi MVP. Nice. Gua akan cek dulu suhu di bagian depannya. Tercatat ada di angka 39 derajat Celcius dan suhu di bagian belakang juga kelihatan ada di angka 41 sampai 42 derajat Celcius. Jam 21.51, baterainya tersisa 63%. Lanjut ke game yang terakhir, Genshin Impact. Oke, ini Genshin Impact di Samsung Galaxy M23. By default settingannya tuh ada di rendah. Resolusi rendernya juga rendah. Gua akan biarkan dia ke rendah, cuma FPS-nya ini akan gua unlock ke 60 FPS dengan motion blur-nya juga rendah. Jadi sisanya tuh adalah settingan default rendahnya aja. Oke, tadi kelihatan kalau average FPS-nya sempat nyentuh 40, 50, emang nggak stabil ya. Sangat di expected lah buat settingannya kayak begini. Waduh, sampai ke 12. Mau dikata apa bang? Settingan begini bang. Tidak kena. Mamam Anda. Waduh. 5 FPS. What happened ayah naon? 5 FPS. Apa yang kau harapkan dari 5 FPS ya? Jebret Anda. Mamam juga kan Anda. Oke, ini yang terakhir ya. Masih ada ya tadi di sana. Oke. Aduh.
Wis, tidak kena. Iya, jebret Anda kan kena panah kan? Masih bisa ya, meskipun tadi sempat jebol sampai ke 5 fps. Tapi overall masih di atas 20 lah. Pas gue ngomong di atas 20, angkanya 16 kan ngeselin. It's okay. Masih bisa dimainin kalau misalnya kalian masih bisa bersabar ya sama kualitas gameplaynya kayak begitu sih ya. Silakan aja mainin. Kalau gue sih nggak sabar, jadinya sulit juga. Baik, gue akan pindah ke Mondstadt sekarang. Di Mondstadt FPS-nya tercatat masih ada di angka 30, 28, 29. Coba kita lompat ke sana ya. Kawan-kawan, kita lihat teksturnya belum nge-load ya, baru load belakangan. Expected juga. Dengan current average FPS-nya ada di angka belasan saja ya. Ini angkanya sampai belasan gini gimana ya? Susah sih emang. Oke, itu di situ masih ada peti harta karun yang belum gua ambil, tapi gua akan ke bawah sini ya. 12, 14, 13. Aduh, emang agak berat ya, Pak. Bukan agak berat ya, berat banget ya game begini. Iya, mati dia sampai ke 1 digit tadi ya. FPS-nya sekarang juga bertahan di 1 digit lagi kembali. Ya, sangat fluktuatif ya, sangat sulit. Tapi CPU sama GPU-nya belum ngeload maksimal sih sebenarnya. Jadi gue nggak ngerti apa yang terjadi sama si Snapdragon 750 ini. Di updatean-updatean terbaru justru yang gue rasain performa gamingnya malah menurun ya. Ketimbang ketika gue bikin video reviewnya sekitar 1 sampai 2 bulan yang lalu lah. Sayang banget. Oke, kayak gitu aja Genshin Impact di Samsung Galaxy M23. Sekarang gue akan cek dulu suhu dan juga baterainya. Suhunya bagian depan kelihatan ada di angka 40 menuju 41 derajat Celcius. Dan di bagian belakang, wah sampai 43 menuju 44 derajat Celcius. Kepanasan dia. Dan yang terakhir adalah baterainya. Jam 22.04, sekitar hampir 3 jam kita bermain. Dari 100% baterainya bersisa jadi 58%. Gimana kesimpulannya? Apakah Samsung Galaxy M23 ini layak buat dibeli? Ya, yuk kita bahas. Boom. That's it. Samsung Galaxy M23 itu punya performa yang menurut gue jadi unik sekarang ya. Karena ketika gue bikin video reviewnya, itu performanya semuanya fine, bagus. Kayak Mobile Legends bisa disetting ultra dan 60 fps-nya tuh jalan lancar. Cuma entah kenapa hari ini, tadi ketika gue tes, Mobile Legends itu nggak bisa jalan lancar di 60 fps. Bahkan hanya sampai di 40-an sampai 50-an fps aja. Apa yang terjadi? Bisa jadi karena update yang diberikan sama Samsung yang akhirnya menekan performance-nya. Gue nggak tahu, tapi ya nggak bisa bilang apa-apa. Cuma yang jelas, dari video review yang waktu itu gue buat sampai ke saat ini gue bikin video nyiksanya, itu udah ada 2 kali update. Tadi gue cek juga ada update yang ketiga, tapi gue belum install update yang ketiga ketika gue testing. Mudah-mudahan di update-update selanjutnya itu ada perbaikan untuk performanya. Which fingers crossed, jadi gue nggak bisa ngejamin bakal ada perbaikan atau enggak karena gue juga nggak tahu, gue bukan orang Samsung. Juga sebenarnya CPU dan GPU-nya itu loadnya nggak terlalu tinggi, jadinya kalau menurut gue sendiri harusnya masih bisa dioptimalisasi lagi untuk performanya. Tapi nggak tahu, itu semua bergantung sama Samsung. Untuk Free Fire juga surprisingly sangat fluktuatif ya, mulai dari 30-an FPS sampai ke 50-an FPS, itu naik turunnya agak kurang nyaman. Untuk FIFA bisa dijalankan dengan cukup bagus, kalau misalnya kalian mau stabil di 60 mungkin bisa diturunin kayak kualitas gambarnya, kayak crowd-nya, penontonnya itu jumlahnya dikurangin, segala macam, itu kayaknya oke banget. Asphalt 9 sayang sekali tadi nggak bisa dimainin karena ada kendala. Yang ini gue juga nggak tahu ya, karena di pagi harinya sebelum gue bikin video nyiksanya itu masih bisa dimainin loh Asphalt 9 di handphone ini. Cuma entah kenapa malam harinya ketika gue syuting ternyata jadi nggak bisa. PES 2021 bisa dijalankan dengan cukup bagus. Kalian bisa aja turunin settingannya ke rendah dan di unlock ke 60 fps. Gue yakin bisa dapat 50-an fps lah, atau bahkan sampai ke 60, who knows. Dan juga Call of Duty Mobile mantap. Gyroscope-nya oke banget, jadi bisa sangat bermanfaat buat kalian yang emang main Call of Duty Mobile dengan gyroscope. Grid Auto Sport juga bisa dijalankan dengan sangat baik, meskipun ketika kalian beli gamenya, kemudian pertama kali dinyalain, dia akan ngasih notifikasi kalau spesifikasinya nggak meet minimum requirements. Tapi menurut gue masih oke lah, dengan kontrol gyroscope juga yang bagus sekali. PUBG Mobile bisa dijalankan di settingan ultra, 40 fps pun bisa dijalankan dengan santai. Nah, ini contoh
game yang menurut gua optimasinya cukup oke untuk Samsung Galaxy M23 karena 40 FPS-nya bisa jalanin dengan sangat-sangat bagus. Sementara Genshin Impact ini mulai dari FPS-nya 1 digit naik sampai ke 40-an FPS itu dialamin semuanya sama si Samsung Galaxy M23. Jadi kalau kalian pengen main Genshin Impact dan nyari Samsung, gue tidak merekomendasikan Samsung Galaxy M23 ini untuk main Genshin Impact karena sangat-sangat fluktuatif. Overall, ini adalah sebuah handphone yang punya potensi bagus. Melihat load CPU dan GPU-nya itu nggak kepake terlalu banyak, tapi entah kenapa ya, sama Samsung itu kayak ditahan performanya, terutama setelah update-update yang belakangan. Gue nggak tahu sebenarnya itu terjadi karena update-nya atau terjadi karena apa. Karena ketika gue bikin video reviewnya, Mobile Legends itu bisa di 60, pas disiksa ini jadi 45 aja. Kalau emang itu karena update-nya Samsung, gue berharap Samsung bisa ngasih update yang ngebuka lagi performance terbaiknya Samsung Galaxy M23 5G ini. Kalau itu karena update dari Moonton atau developer gamenya, kayaknya bukan karena developernya ya, soalnya nggak cuma di Mobile Legends doang yang kejadiannya kayak gitu. Buat kalian yang mau beli, belilah. Gue udah bikin video reviewnya, ini adalah sebuah handphone yang the whole package itu bagus. Tapi kalau untuk state software yang sekarang, dipakai buat main game, ada pilihan-pilihan lain yang bisa kalian beli. Kecuali kalian pengen banget beli Samsung, Galaxy M23 5G ini bolehlah dilirik.